Allah SWT, yang mana pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cinta ini. Dan tak lupa salawat salam kita ucapkan kepada alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustaz Reza Abdul Aziz MSI, yang kebetulan ibu-ibu saat ini dari Guangzhou. Berhubung hari ini Ustaz bukan main, nggak bisa hadir karena ada sesuatu hal. Dan ibu-ibu yang enten Ihsan, untuk tidak memperpanjang kalimat, kita mulai aja acara kita ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz pada tempat kami persilahkan. Izin ya Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim. Saya tidak tahu Bu namanya Bu, Ketua Majelis Taklim. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu yang hadir pada saat ini, yang alhamdulillah, tidak saya lihat Bu, mencium saja saya udah bau surga nih. Mau amin ya robbal alamin. Pokoknya apapun yang enak Bu, aminkan Bu. Ibu kan dengar, amin, amin. Nanti diaminkan sama malaikat. Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, biasanya Bu, dimanapun saya ngisi Bu, itu tidak lama-lama Bu. Paling buka tutup 10 menit udah selesai. Tapi saya dapat telepon, Ustadz jangan cepat-cepat kata dia. Karena ini kajiannya bukan sebelum zuhur, tapi ba'da asar menjelang maghrib. Jadi berapa durasinya Ustadz? Sekitar 30 kalau nggak 40 menit. Saya Bu bilang, kalau makin lama nanti bayaran makin mahal gimana? Saya bilang kayak gitu kan. Nggak bercanda saya Bu. Saya dimanapun saya Bu, insya Allah saya nggak ngarapkan isi amplop, betul. Saya dapat amplop Bu, amplopnya saya buang. Ya kalau isinya urusan saya lah Bu. Masa dibuang juga? Al-mubazir ikhwani syayatin. Mubazir tuh katanya temannya setan. Kita ndak lama-lama ya Bunda. Kita ndak usah serius-serius kajiannya. Sebetulnya ada kajian yang memang serius, kajian tauhid kah, kajian hadis kah, kajian fikih kah. Tapi khusus bunda-bunda yang sudah berumur, kita ndak usah serius sekali. Karena kalau serius sekali, masalah bunda juga banyak. Dibahas pula masalah fikih yang jelimet. Ya Allah ya Tuhanku, itu pasti yakin pulang dari sini bunda bukan bau surga lagi. Otaknya udah tercium bau konslet. Karena disuruh mikir, ya kan? Disuruh mikir. Jadi kita santai saja Bunda. Kali ini kita akan mengkaji tentang 3 penyesalan manusia menurut Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Al-Mawa'iz. Ini kitab-kitab nasihat-nasihat dari Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, yang mana beliau ini imam hadis dan ahli dalam tariqah. Nah, ini sekitar abad ke-9 dan abad ke-10. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kitabnya Al-Mawa'iz. Itu dia Bu. Artinya nasihat-nasihat Imam Ats-Tsauri. Nasihat itu banyak Bu, di mana saja.
Tapi kalau sudah imam yang membilang nasihat, itu sebelum dia membilang, Bu, itu dia sudah melakukan. Misalnya nih, Bu, saya bilang bertakwalah kepada Allah misalnya. Kalau saya nggak bertakwa, Bu, ibu enak didengar saja. Pulang ibu udah lupa tuh. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apalagi biasanya nih penyakit kajian nih, ibu-ibu kalau udah nyender ke dinding, nyender ke tiang, ini pukulannya cuma 2, Bu. Yang pertama ciri-cirinya nguap. Itu pertama tuh, Bu, ciri-cirinya. Yang kedua nanti hilang kesadaran. Saking enaknya mungkin ya, Bu, ceramahnya tidur waktu. Karena di rumah dia banyak cucu, payah tidur. Tapi begitu di sini agak enak waktu tidur. Begitu ditanya sama suaminya, dari mana tadi mah? Dari kajian. Lela mak kajian Ustaz tuh, Allah mak bana. Dikecek Ustaz tuh, amma ba'du. Ya karena tidur. Jadi Bu, kita tidak salah lama-lama, kita 15 menit atau enggak 20 menit. Nanti kita tutup. Syaratnya kalau misalnya saya mengisi dimanapun, saya minta mohon satu, Ibu. Jangan saya dikasih bayaran. Cukup bayaran ini masukkan ke kas perwiritan kita untuk ustadz selanjutnya. Oke, Bu ya. Bukan saya tidak butuh duit, Bu. Siapa yang tidak butuh duit? Yang tidak butuh duit cuma satu, Bu. Yang keliling-keliling di samping jalan tidak pakai celana. Kalaupun pakai celana sobek-sobek, rambut owel-owelan. Itu kalau dikasih sama dia, Bu, satu uang 100.000, satu lagi makanan seharga sekitar 15.000. Pasti dipilih makanan. Kenapa? Karena dia tidak tahu nilainya. Kita bukan tidak tahu nilai duit itu, tapi ada yang lebih berharga daripada duit, Ibu. Semangat ibu menuntut ilmu di usia senja itu udah lebih dari cukup bagi saya, Bu. Makanya saya nggak perlu saya lihat tadi, Mak. Cukup saya cium. Wah, kolabo surga, Mak, Mak. Masya Allah. Amin ya robbal alamin. Udah 5 menit, Bu. Tinggal 15 menit lagi. Kita mulai ya. Kalau nggak mulai nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Rengat, tidak lupa membeli peci. Jawab salam tadi kurang semangat, saya ulangi sekali lagi ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat banyak, yang tidak terhingga. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bu, Allah masih memberikan kita kesempatan berbuat baik di sisa umur kita. Itu nikmat yang paling besar. Kita jangan menganggap, Bu, orang kaya itu nikmatnya besar. Enggak. Nampaknya bagi kita, karena kita belum memiliki, nampaknya nikmat. Tanyalah orang kaya itu, susah juga dia kok tidur, Bu. Belum lagi anaknya kena kasus narkoba, belum lagi istrinya. Kalau di depan suami, Bu, la haula wala quwata illa billah, biasa aja pakaian, ndak mau bermakeup, ndak mau wangi-wangian. Tapi kalau tiba istri itu pergi ke mall atau pigilah ke sosial media, dibuka HP, masya Allah, filternya tuh, Bu, 360. Kalau nggak wangi kali, Bu. Di depan orang lain dia cantik, tapi di depan suami dia buruk. Ini yang nggak boleh nih sebetulnya. Ibu silahkan cantik, dan manusia tuh laki-laki memang senang yang cantik, Bu. Tapi kalau cantik di depan orang, buruk di depan suami, kayaknya salah tuh. Saya yakin ibu di sini hadir di sini ingin memperbaiki diri dan nilai. Maka saat ini kita memperbaiki itu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, diberikannya kita kesempatan baik di sisa umur kita yang sudah tua. Ibu tahu kalau melihat api itu, Bu, kalau kita melihat ada tumpukan arang, kita melihat ini dulu api ini pasti menyala bangku, menyala panas, payah disentuh, begitu terang. Tapi dengan beriringnya waktu api ini, Bu, lama-kelamaan redup. Siap redup tinggal bara, siap bara tinggal arang, siap arang tinggal abu. Rupanya api yang begitu besar ada masanya, Bu.
Yang dulu begitu membara, takut orang megang, kalau pegang kebakar. Tapi ada masanya api yang begitu besar menjadi abu. Manusia aku rasa gitu. Dulu ibu cantik kali, yakin aku. Tidak mungkin tidak cantik. Ini buktinya rata-rata ibu bercucu semua. Rata-rata insya Allah laku semua sini. Ya laku ya bu, saya lagi yakin laku ibu. Pasti punya cucu semua nih. Kayak mana dulu cantiknya ibu di mata suami. Kalau tidak mungkin dipilih suami ibu. Ibu pasti cantik dengan masa berlalu. Dari hari ke hari, kecantikan itu rupanya pergi bu. Berganti dengan anak kita yang dulu bayi lemah, sekarang cantiknya bukan main. Mungkin lebih cantik daripada kita. Umur gitu juga bu. Ke kulit, gigi, tulang, bahkan mata, itu semua ada masanya. Ibu kalau berfokus pada sesuatu yang fisik, kami sayang sama suami. Kenapa sayang sama suami? Suami ganteng Ustaz. Boleh, bagus. Tapi suatu saat kegantengan itu akan luntur, berganti sama yang muda-muda. Maka ketika mencintai seseorang dengan hati dan dengan sikapnya, kayaknya itu lebih awet bu daripada wajah. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah, api yang begitu besar ada masanya akan menjadi arang dan abu. Kita pun gitu bu. Tapi di sisa-sisa hidup kita yang hampir menjadi bara, kan bentar lagi ke Padang nih bu, hampir menjadi bara. Kalau udah jadi bara itu kita di kursi roda bu. Kita masih semangat dalam menuntut ilmu dan menghadiri kajian. Wah, ini bagian dari yang akan kita bahas tadi. Maka tidak ada kalimat yang paling pantas yang wajib membasahi bibir kita kecuali kalimat alhamdulillah ya Allah, di sisa umurku yang tua ini aku engkau berikan hidayah untuk menuntut ilmu. Di luar sana mak banyak orang yang sibuk sama dunia, percaya? Ada yang sibuk sama cucu, ada yang sibuk sama suami. Di sana bu, kalau di sini solehah semua, di sana nah. Itu ada nenek-nenek, udah nenek bu, pakai rok span, aktif fitness, fitnessnya bagus. Tapi kalau nenek-nenek gimana lah kulitnya bu, coba. Bukan kita menghina, kalau dia berjalan naik motor, kepek, kira-kira kita apa bu? Baju, rupanya kulit wak tuh yang udah gini-gini. Begitu aktif dia fitness supaya jaga kesehatan. Tidak salah fitness tubuh, bagus. Tapi mana yang lebih bagus, menjaga kesehatan fisik atau menyiapkan bekal setelah kematian? Karena kematian ini pasti bu, pasti, nggak mungkin enggak. Kematian ini acak. Jangan ibu sangka, jangan nenek sangka aku yang lambat belakangan. Enggak bu. Kadang yang muda duluan yang mati, yang tua hidupnya lama. Ada kejadian nih, baruan kemarin saya baca. Ada ambulan kalau nggak salah dari Dumai ya, ibu tahu nggak bang? Ada dari di tol Dumai itu menuju Pekanbaru, membawa pasien sakit jantung. Qadarullah tabrakan bu, diisinya tuh ada 4 orang, supir, perawatnya 2, tambah 1 lagi yang sakit jantung. Tabrakan bu, rupanya ibu tahu, yang mati 3, yang selamat 1. Yang selamat siapa bu? Yang sakit jantung. Supirnya, perawatnya mati. Itulah bu, saking nggak taunya kita kematian. Kalau kematian itu diawali dengan huruf A, ya siapa ya? Allah yang duluan siapa? Aminah, Azizah, apa saya bilang? Ari, Ayu. Yang paling lama Z bu. Ya bingung siapa yang nguburin? Z dia sendiri yang hidup tinggalan. Jadi ibuku yang dirahmati oleh Allah, fokus kita ya bu, sebentar saja. Ini udah waktu 10 menit nih. Jadi ibuku yang dirahmati oleh Allah, karena kematian itu pasti, maka kita wajib mempersiapkan bekal di saat orang luar di sana sibuk dengan dunia. Allah bilang silahkan kalian sibuk. Ya Muhammad, hiduplah engkau, kata Allah, sesuai apa yang kau mau. Tapi ingat, suatu saat engkau akan mati. Seolah-olah Allah berpesan kepada kita, ibu, silahkan ibu sibuk, silahkan. Sibuk sama cucu boleh, sibuk sama harta boleh, sibuk sama kedudukan, sibuk dengan kecantikan, sibuk dengan kesehatan boleh, silahkan. Tapi ingat,
Suatu saat ibu akan meninggalkan apa yang ibu sibukkan. Suatu saat ibu akan meninggalkan apa yang ibu perjuangkan. Yang kita bawa cuma yang duduk di sini. Jadi ibu jangan gak semangat ya, tetap semangat menuntut ilmu karena gratis. Yang capek ustadznya nyocot. Kalau ibunya dengar aja, terasa enak ngangguk, terasa lucu ketawa, terasa gak sur diam. Tapi yang bagaimanapun hari ini kita dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena kita bagian dari orang yang menuntut ilmu. Payung-payung malaikat sampai ke langit ke aras. Begitu dipayungin, kita akan teduh, Bu. Hati kita tenang, makanya ibu-ibu ngantuk. Itu dia penyebabnya. Nah, jadi siapa di sini yang ngantuk, insya Allah mungkin paling khusyuk. Jadi ibu jangan khusyuk kali, jangan ngantuk. Oke? Ibu yang dirahmati oleh Allah, solawat berbahterakan salam. Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang sekali lagi, ibu jawab ya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar harapan kita, Bu, agar kita ini pertama diakui sebagai umat, kedua mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu harapan kita, Bu. Karena jangankan diakui Rasulullah, Bu, diakui presiden aja payah. Yang 5 tahun sekali loh, Bu. Kalau jadi 2 tahun tambah lagi 5 tahun lagi 10 tahun. Diakui kalau kita kenal sama presiden. Kalau saya tanya sama ibu semua ini kompak, ibu siapa presiden sekarang? Langsung Pak Prabowo. Siapa wakilnya? Bang Gibran. Pasti semua kompak. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Presiden Prabowo kenal sama ibu? Ini dia. Gitulah Rasulullah, Bu. Setiap kita ini pasti kenal dengan Rasulullah, meskipun tidak pernah berjumpa di dalam mimpi, Bu. Karena setan tidak akan pernah bisa menyerupai Rasulullah. Kita pasti kenal itu Rasulullah. Kenapa? Karena dikerubungin sama alim ulama, dikerubungin sama sahabat, dikerubungin sama umat. Oh, ini Rasulullah. Yang jadi pertanyaan, Rasulullah tuh kenal tidak sama kita, Bu? Kalau pengen kita dikenal dengan Rasulullah, rajin sholawat. Rasulullah ini, Bu, ini barang yang sangat mulia. Barang yang sangat mulia ini gini, Bu. Suatu ketika Umar bin Khattab datang ke tempat saudaranya. Saudaranya itu seorang yang menganut orang-orang Yahudi lah. Begitu sampai kepada saudaranya, dikasih manuskrip, Bu. Manuskrip itu kayak catatan-catatan. Umar, ini aku ada manuskrip kitab Taurat dari zaman Nabi Musa. Masya Allah, ini pasti ku sampaikan kepada Rasulullah nih. Ini barang yang sangat langka. Kayak ibu ketemu koleksi yang sangat langka. Ibu hobinya apa? Tupperware dulu ya. Sekarang udah nggak main lagi. Kalau ada Tupperware yang limited edition, wah, itu pasti ibu senang. Gitulah keadaan Umar itu mendapatkan manuskrip dari kitab Taurat. Sampai ke hadapan Rasulullah, ya Rasul, ini aku dapat manuskrip kitab Taurat. Coba dilihat dulu. Rasul, Bu, tahu nggak? Dalam riwayat itu biasa saja, kayak dingin tanggapannya. Manuskrip ya. Dalam riwayat lain Rasulullah bilang gini, wahai Umar, bukankah Al-Quran tidak cukup bagimu? Saya rasa Umar, Al-Quran itu sudah cukup bagimu. Karena Al-Quran itu merangkap kitab-kitab sebelumnya. Mungkin kitab Taurat sudah tidak berlaku, tapi Al-Quran sampai kiamat masih berlaku. Nanti ketika dicabut sama Allah di bumi ini, Bu, pertama orang-orang soleh, siapa itu Masjid Madinah, siapa itu Al-Quran dicabut sama Allah, hilang semuanya. Tidak tahu lagi, tidak ada lagi Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah yang paling mulia yang pernah engkau dapatkan. Wahai Umar, ini kata kalimat terakhirnya. Lau anna Musa hayyan falahiqqa alaini wa minnal ummati. Wahai Musa, wahai Umar, kalau saja Musa itu masih hidup, maka dia akan mengikutiku, maka dia akan mengakuiku, dan dia bagian dari umatku. Itu Nabi Musa tuh. Kita yang tidak pernah berdoa nih sama Rasulullah, tidak pernah berdoa, Bu. Ibu pernah berdoa
supaya dapat sebagai umat Rasulullah. Tapi dipilih sama Allah sebagai umat Rasulullah. Itu enak banget, Bu. Nabi aja pengen. Carilah ibu di 114 di dalam surah Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Allah itu memanggil Rasulullah dengan nama, tidak ada. Allah itu memanggil Rasulullah pasti dengan gelar. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhan nabi. Kalau nabi-nabi lain dipanggil, Bu, namanya ya Musa, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu si'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu, nikmatilah surga, makanlah apa yang kau suka. Tapi ingat, jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau dekati, apalagi sampai kau makan, kau bagian dari orang-orang yang zalim. Semua nabi-nabi Allah itu dipanggil nama, Bu. Tapi khusus Rasulullah dipanggil gelar. Kalaupun ada nama, langsung dibarengin dengan gelar. Wa ma kana Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali adalah Rasul. Allah saja, Bu, memuliakan Rasulullah. Makanya ibu su'ul adab. Kalau sempat ibu memanggil Rasulullah dengan nama saja, Muhammad. Wah. Kalau bisa jangan panggil Muhammadnya, Bu, langsung Rasulullah. Tapi lebih komplit Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah begitu memuliakan, Bu. Masa kita tidak memuliakan Rasulullah? Ini, Bu, Zaid bin Sabit dari gurunya Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Abbas, apa katanya gini, andai Allah itu seolah-olah membilang gini, wahai Muhammad, aku jadikan orang yang menyebut namamu sama dengan berzikir kepadaku. Aku jadikan orang yang mengenalmu sama dengan pintu mengenal diriku. Dan aku jadikan orang yang selalu ingat kepadamu seperti ingat kepadaku. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau bukan karena Rasulullah, kita kenal gak dengan agama Islam ini? Berarti kenal dengan Rasulullah merupakan awal muasal dan seluruh semua ketaatan yang ada di muka bumi, dan sebab kita bermakrifat kepada Allah. Itu asal muasal, Bu. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak kenal dengan Allah, percayalah. Maka di mimbar, di tempat, di waktu yang mulia ini, tidak ada salahnya kita sama-sama ucapkan sholawat kepada Rasulullah. Agar apa? Agar Rasulullah kenal dengan kita. Ibu coba ikutin saya ya. Allahumma sholli wa sallim. Kurang kompak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik. Kata Rasulullah, barang siapa yang membacakan sholawat kayak tadi panjangnya, sama satu harian sepanjang dia bernapas, napasnya itu terhitung sholawat. Nah, tadi sekali kan, Bu, sampai ibu tidur ibu terhitung sholawat. Kalau bisa kita beramal gitu, Bu. Amalannya sedikit, pahalanya banyak. Indonesia kali. Jadi barang itu gimana sedikit, untungnya harus banyak. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah langsung kita masuk ke kajian, yang mana kajian ini berasal dari kitab Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Al-Mawa'is. Kata beliau gini, dalam hidup manusia pasti ada penyesalan. Contoh, ibu buka Shopee ini, buka Shopee, udah buka Shopee, ada baju di Shopee Mall, warnanya merah. Shopee Mall itu kan lambangnya merah ya. Itu baju itu cantik kali, Bu. Limited edition. Limited edition. Yang payah, Bu, yang lagi viral.
Ibu cari-cari harganya itu Bu sekitar 500.000. Karena banyak yang mau, stoknya cuma 2, ibu langsung tekan, langsung check out COD. Begitu sudah sama ibu, udah dapat 500.000, merasa untung ibu. Tak lama setelah itu jarak-jarak setengah jam, ibu buka lagi di Shopee Mall, harganya bukan 500 Bu. Ada harga 150, dan itu barang asli juga. Kira-kira ada nggak nyesal dalam ibu? Oh majang, dari mulai 500 jadi 150. 3,5 hilang mak, itu bisa kok dibelikan teri itu, sebulan makan teri aja, kan kayak gitu. Itu nyesal yang pertama. Yang kedua, misalnya ibu jual motor ibu motor RX King, ibu nggak tahu harga RX King, karena ibu asal punya RX King ibu jual. Orang bilang gini, berapa mak harga RX King kok? Anda dipakai Johanna Ambo do barai ancaknya 10 juta awak ambil deh ya. Ambillah 10 juta, diambil sama orang 10 juta. Rupa datang lagi orang, ibu yang iklankan di Facebook kan? Iya. RX King ibu mana bu? Udah saya jual. Berapa bu? 10 juta. Allah bu, saya sanggup beli 50 juta bu. Kira-kira ibu, aku rasa ibu merinding sampai tengah malam tuh. Ya 40 juta hilang wah, ya kan? Kayak mana tuh rasanya penyesalan? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi dari sekian banyak penyesalan, ada penyesalan yang paling nyesal nanti dihadapi oleh manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Yang pertama, manusia menyesal dibangkitkan di hari kiamat kalau dia tidak menjadi ahli sedekah. Penyesalan pertama. Banyak amal di dunia ini bu, tapi itu pertama, penyesalan pertama. Begitu dia dibangkitkan di hari kiamat, dia menyesal tidak menjadi ahli sedekah. Kenapa? Karena sedekah sedikit saja sudah menyelamatkan diri, apalagi banyak. Kata Rasulullah, bentenginlah diri kamu dengan sedekah meskipun sebutir kurma. Bukan sedekah kurma maksudnya bu, sedekah barang yang remeh, yang kecil, yang murah. Sedekah aja bu. Cari tetangga kita yang betul-betul membutuhkan, belikan nasi bungkus. Hari Jumat pagi, Uni, Iko ada nasi bungkus untuk Uni. Awak bisa tahu beli cuma sebungkusnya nih. Minta maaf ya Uni, Iko sedekah dari awak. Oh, dimakan sama orang itu bu, berkeringat sama awak tuh. Sama ada cucunya belum makan dia 2 hari. Berkeringat dia makan nasi bungkus 15.000 ibu. Siap itu udah berkeringat, oh deh mak, lamanya udah ngangkat langsung tangan ibu tuh. Tambah 2 cucunya, ya Allah Tuhanku, murahkanlah rezeki ete itu. Ambo lah lama ndak makan, sekarang baru makan. Itu bu, doa seperti itu tembus ke langit, ndak ada hijab. Andai dibilang, ya Allah, aku pengen Unia tuh jadi muda lagi, ancak cain dulu. Oh mak, aku rasa bu jadi cantik bu. Aku rasa, iya kan? Langsung bu, kata terkabul. Enggak kata saya bu, kata Rasulullah. Bentenginlah diri kamu dengan sedekah meskipun dengan sebutir kurma. Artinya bu, bukan sedekah kurma. Sedekahlah meskipun sedikit, meskipun kecil, meskipun murah. Maka manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, yang pertama menyesal, dia dibangkitkan tidak menjadi ahli sedekah. Mulai hari ini ibu keclengin, niatkan 1.000 rupiah per hari. 500 lah. Bangun ibu pagi, ya Allah Tuhanku alhamdulillah. Jangan paci HP lu bu, Iko bangun pagi paci HP, cari penotifikasi. Udah buang dulu HP dulu. Bangun pagi, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan aku umur ya Allah. Ya Allah, aku menebus dengan semua nikmat yang Engkau berikan kemarin. Engkau berikan aku sehat, Engkau berikan aku umur, aku nggak ada sakit ya Allah. Engkau lancarkan semua urusanku dengan sedekah 1.000 rupiah. Kalau ibu nggak ada 1.000, seminggu sekali ibu masukkan. Ya kalikan aja 1.000 kali seminggu, berarti 7.000, 10.000 lah bu, setiap Jumat. Ya Allah, ini 10.000 ku masukkan untuk sedekahku 7 hari kemarin. Kalau ibu rutin sedekah meskipun kecil, itu kata Rasulullah bu. Rasulullah nggak bilang sedekahlah engkau, bentengilah dirimu dengan sedekah meskipun dengan 1 inopa, enggak. Dengan 1 butir kurma, artinya bu, sedekah tidak perlu mahal, tidak perlu banyak. Tapi kalau sudahlah banyak, sudahlah mahal, top marko, top lah tuh dia. Fahami bu?
Itu penyesalan pertama ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitabnya Al-Mawa'iz. Yang kedua, penyesalan manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti adalah ketika dia tidak menjadi ahli sholat. Kenapa? Karena sholat fardu yang dia tinggalkan sekali saja sudah cukup membinasakan, apalagi yang berkali-kali dia tinggalkan. Rukun Islam ini Bu, 4. Rukun Islam ada berapa? 4 bisa hilang, 1 tidak bisa hilang. Apapun keadaan. Syahadat, ibu tidak perlu syahadat kalau lahir dari rahim orang Islam. Ibu tidak perlu syahadat lagi, otomatis ibu orang Islam. Gaya Islam, apa Islam, ama Islam lahir, otomatis ibu jadi Islam. Tidak perlu syahadat. Sholat, siap sholat apa? 3. Syahadat, sholat, zakat, baru puasa. Zakat ibu bisa tidak berzakat? Kalau ibu miskin, ibu yang dizakati, betul tidak Bu? Puasa ibu bisa bayar pakai fidyah. Atau bahkan ibu bisa tidak puasa kalau ibu tidak mampu. Udah cacat, udah miskin, tidak punya harta, tidak perlu ibu. Kalau misalnya ibu puasa, ibu bakal mati, nggak perlu. Yang terakhir naik haji. Ibu tidak perlu naik haji kalau ongkos nggak ada, kalau umur tidak panjang, kalau kesempatan tidak ada. Tidak perlu Bu. Tapi khusus sholat Bu, tidak bisa ibu abaikan. Ibu tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa berbaring pakai isyarat. Tidak bisa wudhu pakai air, pakai tayamum. Itulah ngerinya Bu. Maka kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia sama dengan menegakkan agama. Kalau ditinggalkan, menghancurkan agama. Ibu, kalau ada orang yang ibu pelihara nih, anak ibu misalnya, tiba-tiba bawa palu besar Bu, udah bawa palu besar pergi ke masjid, dihancurkannya fasilitas masjid, ibu marah nggak? Dihancurkannya Bu, mic, AC, TV, dinding, kaca dihancurkan, marah nggak ibu? Menghancurkan masjid saja ibu sedemikian marah, bagaimana dengan anak yang tiap hari meninggalkan sholat? Bukan masjid lagi dihancurkan Bu, agamanya yang dihancurkan. Maka hari ini ibu kalau memberi makan orang yang tidak sholat, seperti suami, seperti anak, nasihati, bang kalau mau masih make aku tolong sholat. Kalau mau masih jadi suami aku tolong sholat. Karena aku nggak mau hidup, nggak mau bersama dengan suami yang tidak sholat. Kalau dia marah, nasihatin balik, nasihatin terus sampai seumur hidup. Karena namanya dakwah itu nggak pernah berhenti Bu, sampai ibu mati. Tapi itu ibu di sana. Kalau ibu di sini, alhamdulillah, semoga suaminya dan anaknya taat dan ahli sholat. Amin ya robbal alamin. Itu 2 Bu. Penyesalan manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia tidak menjadi ahli sholat. Yang ketiga, penyesalan manusia ketika di padang mahsyar, ketika dia dibangkitkan, tidak tercatat sebagai ahli penuntut ilmu. Kayak ibu sekarang nih. Ibu wajib berbangga. Nanti itu yang ibu banggakan di padang mahsyar nanti. Karena begitu ibu bangkitkan, ibu dicatat sebagai ahli ilmu. Kata Rasulullah, jadilah 4, jangan jadi yang kelima. Yang pertama, jadilah orang yang mengajarkan ilmu. Syaratnya kita harus punya ilmu Bu, harus punya pendidikan dan harus punya pengalaman. Betul enggak? Itu yang pertama. Kalau tidak bisa jadi orang yang mengajarkan ilmu, jadilah orang penuntut ilmu. Kayak ibu nih, saya ngajar, ibu mendengarkan. Apa yang saya sampaikan ibu catat. Ini ibu penuntut ilmu nih. Yang ketiga, kalau engkau nggak bisa penuntut ilmu, jadilah pendengar ilmu. Kayak ibu nih. Ibu misalnya di rumah, daripada nyetel musik dangdut musik dangdut yang macam-macam lah. Kalau nggak musik-musik Ahmad Jais, lagu-lagu dulu lah. Daripada itu selingkan dengan ceramah-ceramah. Apa saja kayak terserah. Daksar Latif kah, Agim kah, Ustadz Adi Hidayat kah, Ustadz Abdul Somad, apa saja ceramah ibu dengarkan menjelang tidur, biar tambah ilmu. Jadilah engkau yang nomor 3, orang pendengar ilmu.
Yang keempat, jadilah engkau orang yang pencinta ilmu. Cinta ibu sama ilmu. Ibu kalau ada duit larinya ke baju apa beli buku? Waduh. Roman-romannya ibu ini semua pasti kalau ada duit beli buku. Nah mulai sekarang bu pelan-pelan beli buku. Meskipun yang murah, di Gramedia ada, di toko Pustaka Timur ada, di 88 ada, di mana saja. Beli yang murah aja bu, zikir pagi sore dan petang. Ada kan? Yang kecil itu beli. Kalau enggak fikih wanita. Kalau enggak cinta sama ilmu. Kalau ada setiap orang kajian, langsung ibu datang. Hadir saja meskipun tamu asing. Meskipun enggak dalam kelompok. Cintailah ilmu bu, meskipun ibu enggak bisa mengajarkan dan enggak bisa ngamalin. Bayangin coba, cintai sama ilmu. Meskipun ibu ndak bisa ngamalin apa yang semua ustadz bilang, cintain aja ilmu. Pertama jadi pengajar ilmu, kedua jadi penuntut ilmu, ketiga jadi pendengar ilmu, keempat jadi orang yang mencintai ilmu. Tapi jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima? Enggak punya empat-empat itu. Ibu ini 3 udah punya. Yang pertama penuntut ilmu. Siapa lagi? Pendengar ilmu. Satu lagi apa lagi mak? Pecinta ilmu. Kalau ini ibu amalkan, insya Allah dibangkitkan nanti di yaumul akhir, ibu tidak dalam penyesalan. Ibu akan bangga. Yang pertama, ibu jadi ahli sholat. Yang ketiga, ibu menjadi ahli penuntut ilmu. Yang kedua tadi apa bu? Ibu menjadi orang yang ahli sedekah. Sebetulnya saya balik aja. Yang pertama ahli sedekah, yang kedua orang sholat, yang ketiga penuntut ilmu. Cuma 3 itu aja mak. Ingat ya, jangan sampai lupa. Ini biasanya saya kasih kuis nih kalau kayak gini nih. Mau saya kasih kuis bu? Mau kasih kuis apa pertanyaan? Kuis ini hadiah hanya 50.000 tapi untuk 1 orang. Iyalah bu, kalau sempat aku hadir di sini sampai 500.000 aku habis matilah teruk lah wak. Oke, coba 1 pertanyaan ibu cung tangan. Saya ambil dulu duitnya 50.000 ya bu. Tapi jangan teriak kayak anak kecil. Pernah saya buka pertanyaan sampai maju anak tuh. Saya ustadz katanya. Dari situ aja. Tunjuk tangan nanti saya lihat. Ibu terangkan ataupun ibu jabarkan apa yang ibu ingat. Saya ambil dulu duitnya. Ibu mau itu apa enggak? Mau ya? Enggak usah. Oke sip, enggak usah kalau gitu. Ada pertanyaan di sini bu? Kalau enggak ada terima kasih, cuma sampai sini. Ada pertanyaan? Udah ya bu? Jadi dalam sini ada 3 yang harus kita pahami agar kita tidak menyesal dibangkitkan ketika yaumul akhir. Yang pertama, jadilah orang ahli sedekah. Yang kedua, jadilah orang ahli sholat. Yang ketiga, jadilah orang penuntut ilmu. Fahimtum? Fahimna. Fahimtum? Nah, kan cocok lagi nih. Ibu ini agak-agak lemas. Ini ngerti apa ngantuk nih? Ibu ini hampir udah 40 menit loh bu. Serius. Sengaja saya pelan-pelan bu, karena kalau kencang saya cuma bisa 20 menit. Kalau nggak 20 menit, 25 menit. Capek saya. Oke bu, selesai ya. Kita tutup baca kajian kita ini sebelum kita berdoa bersama dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pimpin doa, ibu aminkan. Semoga salah satu doa yang saya panjatkan dikabulkan melalui mulut ibu yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Quwwah ya Qudus ya Sami'u ya Basir ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka liqa'ika ya Allah wa nas'aluka asyauqa ya Allah wa nas'aluka liqa'ikal habibikal Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada dari jamaah kami yang terlilit hutang, lunaskanlah hutangnya ya Allah. Apabila ada yang berhajat di antara jamaah kami untuk umroh dan haji, kabulkanlah ya Allah. Apabila ada di antara jamaah kami yang anaknya telah lulus kuliah, tempatkanlah pada kerjaan yang bagus dan bergaji tinggi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, apabila kami memiliki masalah dengan suami dan anak, tolong selesaikanlah ya Allah. Apabila kami kurang rizki dari segi harta dan iman, tambahkanlah rizki kami yang banyak dan iman kami yang tinggi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami pemimpin yang takut pada Engkau dan sayang pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil al-Fatihah. Demikianlah Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Tiada gading yang tidak retak, retaknya itu jadi ukiran. Tiada manusia yang tidak bersalah, salahnya itu tolong maafkan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita yang panjang, bolehlah kita bertemu di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, udah banyak kali ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin ya Bu, langsung pulang ya Bu ya. Ya Bu. Assalamualaikum Ibu Bu. Ibu, ini masukkan ke dalam kas kita. Kas MP. Iya Bu, yang penting supaya ke depannya kita makin bagus kajiannya Bu. Saya terima, saya kasihkan lagi ke majelis kita ya Bu. Sehat-sehat Ibu sama keluarga ya, sama semua jamaah. Berkah ya Ustaz. Amin, amin, amin.